kepada Bapak dan dia menyampaikan kepada seorang penolong yang lain supaya dia menjadi kami sama, yaitu roh kebenaran yang tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah alasannya. Alkitab ayat firman juga bisa dipakai alasan untuk berdalih. Dikatakan tadi ayat 16-nya, aku akan mengirimkan padamu seorang penolong. Di ayat 17-nya, yaitu Roh Kudus. Dia katakan di ayat 16-nya seorang penolong. Kenapa di ayat 17-nya Roh Kudus? Kan seorang berarti maksudnya satu pribadi. Dipakai itu menjadi alasan oleh pendeta Dr. Yohanes Laun untuk meninggalkan iman, untuk pindah ke seberang agama kita. Itu sebagai alasan. Jadi dikatakan Alkitab ini berbohong. Padahal seorang penolong maksudnya di situlah adalah oknum. Amin. Oknum bukan berarti pribadi saya atau pribadi secara fisik manusia, tapi oknum Allah yang ketiga. Dipakai itu. Kenapa? Memang dia tidak mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Terlalu teologis, akhirnya teologika. Teologika. Puji Tuhan, sangat indah tadi pujian yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Guru Jadian. Senang ya? Tapi kita ingat ya, bukanlah seperti yang saya katakan pendeta Dr. yang terlalu teologis ya, tetapi kita benar-benar mengikut Tuhan tanpa ada dalil. Firman Tuhan juga bisa dipakai menjadi dalil. Ya. Di gereja kami juga beberapa tahun yang lalu pindah ke bendahara ke gereja lain dengan dalil firman Tuhan juga. Dia bendahara. Tulisan di depan kotak persepuluhan Malayaki 3 ayat 10. Bawa seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendarahan. Ternyata persepuluhan yang ada di gereja kami langsung kepada Ibu Gembala. Karena yang satu-satunya yang full time di gereja kami adalah Ibu Gembala. Diproses itu oleh bendahara. Kenapa? Karena ayat itu. Kan ke rumah perbendaharaan. Berarti harus dilalui bendahara. Bisa ayat dipakai. Saya pernah bertemu dengan seorang jemaat yang sudah diberkati dari gereja GKI di Bandung ini, tidak mau memberikan persepuluhan dengan alasan pendetanya kan sudah kaya, tambah kaya nanti dia. Bisa tidak mau bayar persepuluhan karena itu. Sebetulnya kaya atau tidak kaya, apapun itu digunakan oleh pendeta, apapun itu digunakan oleh penatua, kewajiban kita, mari kita lakukan. Kewajiban kita, mari mengikut Tuhan, mari kita lakukan pengikut apa perintah daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada Perang Dunia Kedua, seorang pendeta Corrie ten Boom bersama adiknya perempuan yang bernama Getsi ditangkap dan dipenjarakan di penjara konsentrasi Jerman. Ada yang ingat tahun berapa Perang Dunia Kedua? Ada ya anak sekolah pasti ingat ya. Perang Parek saja ingat ya. Ada nggak Perang Parek kalau di zaman Majapahit? Saya ingat benar itu Perang Parek. Saya buat menjadi do mi do tahun 1331. Do mi do. Perang Parek sendiri direk. Alias nah, direk ini. Ditangkap, disiksa. Kenapa? Pendeta ini ditangkap dan disiksa bersama adiknya. Karena mereka menyembunyikan dan menyelamatkan pasukan Yahudi. Orang Yahudi diselamatkan, disembunyikan. Sehingga pendeta dan adiknya ini mengalami siksaan oleh pasukan pada Perang Dunia Kedua di Jerman itu. Dan di depan matanya adiknya Betsy
mati perlahan-lahan karena disiksa tentara Jerman pada waktu itu. Mati dan mati. Usai sudah perang dunia kedua, tahun 1447, tepatnya di kota Munich, berkhotbah seperti saat ini pendeta Corrie ten Boom ini. Selesai berkhotbah, selesai beribadah, ada seorang datang mendalamnya. Pak, saya sekarang sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah bertobat sama Kristus. Pendeta Corrie ten Boom ini mengingat jelas siapa orang itu. Ternyata orang itu adalah orang yang pernah menyiksa dia dengan adiknya Betsy sampai mati. Kira-kira bagaimana sikap pendeta Corrie ini menerima salam daripada tentara yang sudah membunuh adiknya dan menyiksanya? Sebagai manusia, apa yang ada? Dendam, sakit hati, kepasitan. Sakit hati, kepasitan. Tapi dikatakan di Matius, apa dikatakan? Kita harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Apa dikatakan oleh Matius? Ya, kasih dia musuh. Dikatakan juga, ampunilah, maka kamu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga tidak diampuni. Mana yang mau kita ikuti? Emosi kita, kepahitan kita, atau mengikut perkataan Kristus? Perkataan Kristus. Demikian juga di kalangan kita orang bangsa amal. Sering yang bersaudara, kakak adik juga bisa bertengkar. Maka ada pepatah barat mengatakan, "Bila jolok kuhawi, bila mati osohan." Nggak mungkin kali yang jauh di sana karena mati osohan, karena dekat ya. Demikian juga dulu ya amalnya dari plus ya, ketika mau mendekati inang untuk sebuah berlimbung, ya nggak mungkin langsung ya aku mau dah, mungkin berdali dulu ya namanya, berdali dulu, nggak padahal di dalam hati mungkin mau, tapi nggak langsung ya, tapi tidak habis akal situasinya. Oh, berlimbung ini pintar suka nyanyi, aku nyanyikan lagu itu, biar dia menyatakan mau. I still believe in you. We nothing, we always be standing so strong and true. Langsung Pak, lepak. Dalam kaula. Dan tadinya terjadi, tapi karena memang ada sesuatu yang membuat kita tertarik, kita mau. Demikian juga mengampuni kesalahan. Allah. Oke. Soalnya itu nauji itu sama. Ya, nggak masalah permainmu. Jangan beliau pas kamu lima. Begitu dulu ya. Pas bangi mah. Tidak boleh. Pas muarai mah. Begitu dulu. Ya, itu padahal hanya dari. Tapi kalau sekarang itu tidak bilang amin. Kita semakin maju ke Kristenan kita lupa. 3 bulan lalu saya pulang ke kota Balige. Saya berkebaktian di GBI Balige. Ya, saya lihat. Ya, sebelum saya pagi itu saya jalan ke kota Balige. Nggak ada lampu yang cekat sebelum gereja buka. Puji Tuhan, saya bersyukur cita Tuhan. Sekarang ternyata kota Balige sudah mengalami kemajuan. Setelah bubar gereja, baru buka lampu. Sehingga tidak ada lagi seperti katakan